Pernah nggak kamu dengar kalimat ini? Jangan kebanyakan makan telur, nanti kolesterol naik. Anehnya, hampir semua dari kita tumbuh besar dengan makan telur. Murah, mudah, dimasak. Rasanya juga enak, tapi entah kenapa makanan sesederhana ini justru sering banget jadi tersangka utama berbagai macam penyakit. Pertanyaannya sekarang, apakah memang telurnya yang bermasalah? Atau jangan-jangan pemahaman kita tentang telur yang selama ini keliru? Selama bertahun-tahun, telur itu dicap sebagai makanan berbahaya. Alasannya selalu sama, satu kata, kolesterol. Padahal, tubuh manusia itu nggak sesederhana. Makan makanan berkolesterol, lalu langsung sakit. Faktanya, sebagian besar kolesterol yang ada di dalam tubuh kita itu diproduksi sendiri oleh hati, bukan murni dari makanan yang kita konsumsi. Dan disinilah kesalahpahaman besar itu dimulai. Banyak yang tidak tahu kalau telur sering disalahkan untuk sesuatu yang sebenarnya bukan salahnya. Lalu, apa sih sebenarnya isi satu butir telur itu? Mari kita bedah. Satu butir telur itu mengandung protein berkualitas tinggi yang sangat dibutuhkan tubuh. Lalu ada vitamin A, D, E, dan berbagai vitamin B kompleks. Belum lagi mineral penting. Dan yang paling istimewa ada kolin. Sebuah nutrisi super penting untuk kesehatan otak kita. Makanya, telur seringkali disebut sebagai salah satu makanan paling lengkap yang ada di alam. Tapi sayangnya, kita jarang melihat telur sebagai satu paket nutrisi lengkap ini. Kita hanya fokus pada satu kata yang menakutkan itu, kolesterol. Ngomong-ngomong soal kolin, nutrisi ini perannya besar banget dalam fungsi otak. Mulai dari menjaga daya ingat, meningkatkan konsentrasi, sampai menjaga kesehatan sistem saraf. Itulah sebabnya telur sering banget dianjurkan untuk dikonsumsi oleh anak-anak dalam masa pertumbuhan, ibu hamil untuk perkembangan janin, dan juga orang-orang dewasa yang butuh fokus tinggi dalam pekerjaan mereka. Makanan yang sangat mendukung fungsi otak ini justru sering dihindari cuma karena mitos yang sudah terlanjur menyebar luas. Nah, buat kamu yang ingin badannya lebih bertenaga, atau mungkin lagi dalam program membentuk otot, atau sekadar ingin merasa kenyang lebih lama supaya nggak sering ngemil, telur adalah salah satu sumber protein terbaik. Protein dalam telur itu sangat mudah diserap oleh tubuh, jauh lebih efisien dibanding beberapa sumber protein lain. Itulah mengapa para atlet dan orang-orang yang menjalani gaya hidup sehat tetap menjadikan telur sebagai menu andalan mereka. Mereka tahu rahasianya. Jadi, kalau telur itu penuh nutrisi, salahnya di mana? Kenapa reputasinya buruk sekali? Masalahnya seringkali bukan pada telurnya, tapi pada cara kita mengonsumsinya. Coba bayangkan, telur yang direbus atau dikukus tentu sangat berbeda dampaknya dibanding telur yang digoreng dengan banyak minyak. Apalagi kalau dimakannya bersama sosis, bacon, atau gorengan lainnya. Telur itu sering jadi kambing hitam untuk pola makan kita yang sebenarnya memang tidak seimbang dari awal. Telurnya jadi korban, padahal teman-temonnya yang bikin masalah. Lagi pula, tubuh kita itu cerdas. Tubuh manusia punya sistem pengatur kolesterol yang canggih. Saat asupan kolesterol dari makanan kita naik, tubuh secara otomatis akan menurunkan produksinya sendiri untuk menjaga keseimbangan. Jadi, bagi kebanyakan orang sehat, makan telur dalam jumlah yang wajar tidak akan otomatis membuat kolesterol melonjak drastis dan jadi berbahaya. Kuncinya selalu satu, konteks dan keseimbangan. Makan apa saja kalau berlebihan pasti tidak baik, kan? Lalu, berapa butir telur yang aman dikonsumsi setiap hari? Untuk orang dewasa yang sehat tanpa riwayat penyakit tertentu, mengonsumsi 1 butir telur per hari itu umumnya
dianggap aman. Bahkan beberapa penelitian menunjukkan bahwa 1-2 butir per hari masih bisa ditoleransi dengan baik oleh tubuh. Namun tentu saja, kondisi setiap orang itu berbeda-beda. Riwayat kesehatan keluarga dan pribadi tetap harus jadi pertimbangan utama. Ingat, telur itu bukan obat ajaib, tapi juga bukan musuh yang harus dihindari mati-matian. Kadang-kadang kita jadi terlalu takut pada makanan sederhana hanya karena informasi yang kita terima itu setting atau tidak lengkap. Padahal seringkali solusi untuk hidup lebih sehat itu tidak mahal, tidak rumit, dan sebenarnya sudah ada di dapur kita sejak dulu. Telur mengajarkan kita satu hal yang sangat penting. Sesuatu yang sederhana bukan berarti tidak berharga atau berbahaya. Justru yang sederhana itulah yang seringkali kita lupakan kekuatannya. Kalau setelah nonton video ini, kamu baru sadar bahwa telur tidak seburuk yang kamu kira selama ini, coba tekan tombol like sekarang supaya kamu nggak lupa informasi penting ini. Dan jangan lupa subscribe karena masih banyak hal-hal sederhana di sekitar kita yang selama ini kita salah pahami. Terima kasih sudah menonton.